Di video kali ini, saya akan membahas variabel dan tipe data pada pemuka Python. Variabel adalah wadah penyimpanan nilai atau data dalam program. Kita bisa menganggap variabel seperti kotak yang bisa menyimpan sesuatu, baik itu angka, teks, atau nilai logika. Saya bercontoh di latihan kali ini, di mana di sini ada nama, umur, tinggi, dan pelajar. Ini adalah variabel dan kita bisa cetak print nama, umur, tinggi, dan pelajar. Kalau kita run, hasilnya seperti ini. Budi, jadi isian nama dari variabel, umur 17, lalu tinggi 160,5, dan pelajar true. Seperti itu untuk contoh variabel. Jadi pada contoh di atas, nama menyimpan teks Budi, umur menyimpan angka bulat, tinggi menyimpan angka desimal, dan pelajar menyimpan nilai logika. Dan aturan penulisan variabel di Python. Jadi yang boleh digunakan huruf, angka, dan garis bawah atau underscore. Huruf kecil atau huruf besar. Biasa diistilah dengan case sensitive. Tidak perlu mendeklarasikan tipe data terlebih dahulu. Yang tidak boleh digunakan menggunakan penulisan variabel itu di depannya diawali dengan angka, lalu mengandung spasi. Jadi jika mengandung spasi, itu terbaca lebih dari satu variabel. Menggunakan kata kunci Python, entah itu if, for, plus, else, dan sebagainya yang dipakai dalam pemrograman Python. Contohnya di bawah ini, nama siswa, di umur siswa 17. Tapi ingat, dalam penggunaan variabel, ini tetap konsisten. Kalau kita menggunakan nama underscore siswa, itu terus ke bawah penulisan variabel underscore nama underscore siswa. Dan seperti itu juga untuk umur siswa. S-nya di sini kan huruf besar, sehingga tetap konsisten sampai akhir program. Umur siswa, S-nya gunakan huruf kapital. Baik, kita kembali ke dalam program, di mana tadi kita di sini print nama, umur, tinggi, dan pelajar. Nah, saat kita gunakan seperti ini kan kita melihatnya di run, lalu semua hasilnya itu nyambung. Nah, kita buat secara terpisah dengan cara seperti di bawah ini. Yang di atas tadi, baris di atas ini, saya beri tanda pagar, itu menandakan bahwa dijadikan sebagai komentar yang tidak akan terdeteksi dalam program saat di running. Untuk sekaligus memberi tanda pagar dalam beberapa baris, kita tinggal menekan Ctrl/, dan begitupun kalau kita aktifkan kembali, kita tekan Ctrl/ untuk membukanya. Nah, seperti ini hasilnya. Jadi yang tadi print nama, umur, tinggi, pelajar itu sudah menjadi komentar dan tidak akan terdeteksi sebagai bahasa dalam pemrograman ini. Di bawahnya sudah saya pisah print nama, umur, tahun, tinggi, sentimeter, pelajar. Jadi nanti di dalam ini yang warna putih ini adalah variabel. Pada saat kita run, hasilnya seperti ini. Nama Budi, umur 17 tahun, tinggi 160,5 cm, pelajar true. Itu contohnya. Contoh yang berikut pada saat kita menggunakan variabel itu dengan menggunakan input. Pada saat kita input seperti ini, nama input masukkan nama Anda, usia input masukkan usia Anda, print nama Anda adalah variabelnya nama, saat ini berusia, usia, variabel usia tadi, dan tahun. Pada saat kita run, hasilnya seperti ini. Kita masukkan contoh tadi, Budi, usianya 17, dan hasilnya nama Anda adalah Budi, saat ini berusia 17 tahun. Oke, seperti itu contoh sederhananya. Berikutnya, tipe data. Tipe data adalah klasifikasi data yang menentukan jenis nilai yang dapat disimpan dalam sebuah variabel. Jadi, adapun jenis-jenis tipe data dasar di pemrograman Python ini ada 4, yaitu string, integer, float, dan boolean. Contoh-contohnya bisa dilihat dalam video ini. Dan tadi dalam contoh itu ada nama, umur, itu contoh dari string, umur itu contoh dari integer karena bilangan bulat, lalu bilangan desimal ataupun pecahan di sini contoh penggunaan di dalam P sama dengan 3,14, dan pelajar true. Boolean ini terisi dari true atau false. Kita lihat contoh tipe data. Di sini kita bisa lihat ada variabel A, B, C, dan D. Adapun tipe data dari A, ini kan kita tidak tahu. Jadi kita bisa menggunakan nanti print tipe variabelnya untuk menentukan ini tipe datanya jenisnya A. Kita coba run dan hasilnya seperti ini. Kelas berarti A itu termasuk kata halo, ini termasuk string str, lalu B itu integer, 3,14 itu float, dan true itu boolean. Jadi kita bisa menentukan tipe data di sini dengan menggunakan fungsi type dalam kurung sebutkan variabelnya. Kurang lebih tadi hasilnya seperti yang
telah tampilkan. Lalu berikut, kita mencoba menggabungkan tadi variabel dan tipe data pada input. Ini saya beri komentar dulu, dan ini saya buka untuk contohnya. Nama sama dengan str, string, lalu usia, integer, int, input, masukkan nama Anda. Jadi nanti pada saat kita memasuk data ke dalam sini, itu harus sesuai. Jadi kita tidak asal memasukkan data. Kita beri contoh. Pada saat saya run, nama harusnya Budi. Ini adalah string. Lalu usia itu 17. Dan hasilnya seperti ini. Seandainya kita masukkan nama Budi Oke, berarti ini termasuk dari string. Usia 17 tahun. Ada kata tahun. Kita coba di sini terjadi value error karena invalid. Di 17 tahun, angka digabung dengan teks itu tergolong sebagai string. Jadi sebaiknya masukkan, kalau di sini integer, kita masukkan saja usia angkanya dalam bentuk bilangan bulat. Beda halnya dengan yang tadi di atas kita pelajari, itu tidak menentukan tipe data di depannya, langsung saja input. Pada saat kita tidak menentukan tipe data, bentuk data apapun dia masukkan itu bisa terdeteksi. Jadi tidak terjadi value error. Kesimpulannya adalah variabel menyimpan nilai atau data untuk digunakan dalam program. Python memiliki 4 tipe data dasar. Tadi ada string, integer, float, dan boolean. Lalu kita bisa melakukan konversi tipe data. Dan terakhir, gunakan type dalam kurung variabelnya apa untuk memeriksa jenis data. Sekian video saya kali ini. Nantikan video-video lainnya channel YouTube saya ataupun di akun-akun media sosial saya yang lainnya. Sekian, terima kasih.